monggo saya hitung. Oke. Jadi nanti saya hitung ketiga langsung pembukaan Mbak Ya, Nobel. Mbak Nobel yang buka. Ya. Ini sudah siap. Saya hitung 1, 2, 3. Halo sahabat mulia hati, pada kesempatan podcast kali ini, podcast kita yang ketiga nih ya, kita kedatangan tamu kita, dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau yang sering kita kenal dengan dokter spesialis kandungan ya dok, dengan dokter Giri SPOG. Ya, apa kabar dokter? Baik, Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Selamat Jadi, siang, semangat pagi terus. Ya. Semangat terus ya dok. Jadi gini nih dok, kemarin itu ceritanya banyak sekali nih yang bertanya baik di IG maupun di sosmed kita, ibu hamil itu yang menanyakan tentang CPD ya dok, atau tentang panggul sempit, karena memang ibu hamil ini kan sekarang sudah pinter nih dok, jadi banyak sekali kan sekarang kasus SC itu disebabkan atau indikasinya alasannya paling banyak tentang CPD atau DKP itu. Nah kira-kira apa sih dok itu CPD atau DKP itu? Ya, jadi saya luruskan dulu ya. Jadi CPD atau disproporsi kepala panggul itu belum tentu panggulnya sempit. Jadi maknanya atau artinya disproporsi kepala panggul itu adanya ketidakseimbangan antara kepala janin dan panggul ibu. Jadi kepala janin tidak bisa masuk ke dalam rongga panggul ibu karena ukurannya lebih besar dari luas dari panggul ibu. Gitu. Jadi belum tentu panggulnya sempit. Kalau panggul sempit, pasti dengan bayi ukuran normal paling sedikit 2.500 gram tidak akan bisa lahir. Dengan ukurannya biasanya diameter konjugata obstetrika itu kurang dari 12 cm. Atau dari pemeriksaan TUC atau pemeriksaan dalam vaginal TUC itu akan selalu teraba promontorium. Promontorium itu dari bagian dari os sacrum atau tulang di belakang, tulang pelvis, tulang kemaluan di belakang itu akan teraba bagian yang menonjolnya. Nah, terus kan gini dok, kalau masyarakat awam itu kan menganggapnya itu tuh tinggi badan itu ya, yang paling mempengaruhi gitu dok. Kalau ibunya pendek itu otomatis panggulnya sempit. Tapi kan pada kenyataannya juga yang ibu yang bongsor juga tinggi badan yang proporsional itu kan juga mengalami itu tadi, disproporsi kepala panggul itu tadi. Ya, jadi pada prinsipnya dicurigai kalau ibu dengan tinggi badan misalnya 145 atau kurang itu dicurigai terjadi disproporsi kepala panggul karena dicurigai panggulnya sempit. Yeah. Salah satu cara untuk menilainya dengan dilakukan pelvimetri. Pelvimetri ada dua, bisa secara klinis, dilakukan pemeriksaan dalam. Yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan pelvimetri ronsenologis, walaupun itu sudah mungkin hampir tidak pernah dilakukan. Tapi dengan pemeriksaan pelvimetri secara klinis akan ketahuan, jadi dicurigai ini panggulnya sempit atau enggak. Yang jelas kalau panggul sempit, diperiksa pada pemeriksaan dalam, pertama akan langsung menyentuh promontorium. Kemudian akan teraba linea terminalis atau linea innominata yang di pintu atas panggul itu akan teraba. Kemudian arcus pubis, jadi kalau di panggul itu yang di bagian depan itu jaraknya sudutnya kurang dari 90 derajat. Itu akan semakin sempit sehingga tidak memungkinkan untuk kepala untuk melewati pintu tengah panggul biasanya. Dan distansia interspinarum atau pintu tengah panggul itu ada bagian yang menonjol namanya spina ischadica bahasa latinnya, nomina anatomikanya. Itu akan teraba. Dan itu juga belum tentu juga ukurannya kecil, bisa juga memang panggul wanita tersebut tidak benar-benar panggul ginekoid murni. Jadi kalau pembagian pintu atas panggul berdasarkan bentuknya itu ada panggul ginekoid, panggul android, panggul platyploid sama platypeloid. Itu akan menyulitkan kalau bukan
ginekoid. Yang paling bagus sih ginekoid monitor. Pada kenyataannya biasanya bentuknya campuran, ada yang android sama ginekoid, atau mungkin android sama platypeloid. Nah, itu juga akan menyulitkan. Yang jelas kepala janin itu harus melewati rintangan pertama, harus bisa masuk pintu atas panggul. Kedua, harus bisa melewati pintu tengah panggul. Kapan dikatakan kepala janin itu bisa masuk panggul atau tidak? Harusnya kepala janin itu masuk panggul atau tidak itu harusnya kalau sudah dikatakan masuk, diameter terbesar kepala janin itu sudah harus masuk pintu tengah panggul. Kalau di penelitian klinis di bidang HOS3 itu benar-benar masuk panggul. Kalau sudah masuk panggul harusnya lolos, harusnya tidak terdapat rintangan karena di bawahnya pintu bawah panggul itu adalah jalan layar lunak, jadi jaringan ikat dan otot, jadi bisa dilalui. Kalau pintu atas panggul dan pintu tengah panggul kan bagian yang keras karena harus melewati rintangan bagian keras tulang panggul ya. Tuh. Oh, jadi cara mendeteksinya dengan itu tadi ya dok ya, dengan pemeriksaan pelvis. Pelvimetri. Ya. Itu kalau misalkan dari USG gitu bisa kelihatan nggak sih dok ukuran panggulnya itu? USG nggak bisa secara signifikan menilai, jadi kan nggak bisa ya. Jadi mengukur misalnya antara jarak simfisis tulang kemaluan ke promontorium itu berapa senti itu nggak bisa ditentukan jarak. Cuman bisa menentukan misalnya biometri janin, menilai diameter kepala janin atau BPD, biparital diameter itu kalau ukurannya biasanya maksimal sampai 10 cm. Kalau lebih dari 10 cm itu udah besar ya. Sampai lebih dari 10,5 cm itu sudah dikatakan ada kelainan. Mungkin harus dinilai apakah itu hidrosefalus atau memang fetal makrosomia, bayinya besar. Nanti dinilai TBC-nya berapa. Kalau TBC-nya udah sampai 5.000 bahkan 5.500 sampai ke atas itu tidak memungkinkan dilahirkan lewat pervaginam, ya harus direncanakan sesar. Kalau ada fetal makrosomia juga harus dinilai ibunya apakah menderita diabetes atau enggak. Tuh. Gitu. Terus ini nih banyak ini kasus pertanyaan ibu-ibu juga nih. Jadi kemarin itu ada yang bertanya juga dok. Saya tuh hamil anak kedua. Nah anak pertama itu dia bisa lahir spontan dok, bisa lahir per vaginam. Cuma memang bayinya kecil gitu, di bawah 3 kilo. Terus kemudian yang bayi yang kedua, hamil yang kedua ini persalinannya dia sesar. Karena didiagnosa oleh dokter itu karena disproporsi kepala panggul itu tadi. Nah ini sebenarnya banyak juga nggak sih dok kasus yang seperti itu? Kalau yang persalinan kedua indikasinya disproporsi kepala panggul, mungkin bukan disproporsi kepala panggul murni, mungkin ada kausa lain ya, mungkin pacuan gagal atau mungkin ada hal lain, mungkin ada obstruksi, jadi kemacetan persalinan yang disebabkan bukan karena disproporsi kepala panggul. Paling sering karena ada malpresentasi atau malposisi jari kepala janin. Dari bisa saja posisi atau attitude sikap si janin itu tidak benar-benar fleksi. Jadi kan harusnya kan masuk panggul kepala janin itu harus benar fleksi. Jadi posisi sikap ini kepalanya dagu harus nempel di dada gini. Biasanya kan gini posisinya. Nah, itu harus seperti itu dan masuk dalam rongga panggul dalam posisi diameter transversal. Jadi sutura sagittalisnya itu sesuai dengan diameter transversal panggul ibu. Mungkin terjadi yang namanya kondisi encephalitismus. Jadi encephalitismus itu sutura sagittalis itu yang seperti memanjang dari depan ke belakang. Itu dia mendekat ke arah pintu, mendekat ke arah namanya di panggul bagian depan atau menjauhi. Kalau mendekat ke arah simfisis itu namanya encephalitis anterior, kalau menjauhi encephalitis posterior. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi posisi kepala janin itu tidak benar-benar tepat masuk dalam rongga panggul sehingga menyebabkan gangguan kemajuan persalinan atau bahkan sampai macet.
Jadi seperti ini. Jadi ini kalau kondisi ini belum masuk dalam panggul. Tapi nanti kalau masuk dalam panggul harus posisinya benar-benar fleksi. Jadi harus benar-benar dagunya nempel di dada dan karena kalau posisi fleksi diameter kepala yang masuk dalam panggul posisi diameternya yang paling kecil. Jadi occipitobregmatica. Jadi diameter dari ini di atas alis ini ke arah bawah tengkuk sini di daerah bawah tengkuk di kok tengkuk di sekitar bawah tepi rambut sini itu yang paling kecil. Kalau semakin defleksi akan semakin besar diameter kepala janin yang masuk dalam rongga panggul ibu sehingga akan menyulitkan. Apalagi kalau sampai presentasi dahi. Jadi dahinya yang duluan layar ke bawah itu akan sulit, akan terjadi kemacetan, pasti akan terjadi kemacetan. Nah kalau ngomongin posisi janin itu tadi ya dok ya, untuk posisi janin sendiri yang nggak bisa optimal itu tadi, itu tuh karena memang dipengaruhi karena kelainan panggul dari ibu atau dari faktor janinnya sendiri gitu. Misalnya karena janin besar itu tadi, atau karena memang bentuk panggulnya si ibu ini yang gimana ya, ada kelainan atau gimana gitu? Bisa. Pertama ada kelainan bentuk panggul ibu, jadi pintu atas panggulnya ada kelainan bisa. Kemudian yang kedua ada kelainan di rahimnya, mungkin ada tumor yang di dekat dengan daerah serviks ya, di arah mulut rahim itu ada. Biasanya ada miom atau mungkin ada kistoma yang besar yang membuat kepala janin tidak mudah untuk masuk dalam rongga panggul, itu juga bisa. Atau mungkin ada lilitan tali pusat, misalnya dia akan sampai mengganggu penurunan kepala janin juga bisa. Jadi tidak murni hanya ada panggul ibunya yang nggak normal saja. Terus kalau ngomongin ini tadi ya dok ya, penurunan kepala itu tadi, sebenarnya usia kehamilan berapa sih dok sebaiknya kepala itu turun ke pintu tengah panggul itu tadi? Jadi kalau untuk primigravida, untuk hamil pertama, itu umumnya usia 37 minggu itu sudah mulai masuk panggul. Tetapi kalau misalnya usia 37 minggu belum bisa masuk panggul, kita coba pantau 1 minggu kemudian apakah sudah bisa masuk panggul atau belum. Kalau belum bisa masuk panggul harus dicari penyebabnya, kausanya apa kok belum bisa masuk panggul. Atau mungkin ada tumor di sekitar segmen bawah rahim, atau mungkin ada kelainan lain, tali pusatnya bagaimana, atau mungkin dilihat dari posisinya, ada nggak kemungkinan malposisi, malpresentasi itu. Tapi mungkin nggak sih dok kalau misalkan penurunan kepala janin itu terjadi pada saat proses persalinan gitu? Biasanya pada hamil yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi pada sekundigravida atau multigravida itu akan penurunan kepala akan terjadi kalau sudah mulai terjadi pembukaan. Biasanya fase aktif dia akan mulai turun karena kontraksinya sudah semakin kuat. Kontraksi semakin kuat akan mendorong badan janin sehingga praktis kepala janin akan ikut terdorong turun. Jadi kalau misalkan pada kasus multigravida, kalau misalkan TBJ-nya juga nggak terlalu besar nih dok, terus sudah pembukaan 6-7, terus kemudian GIS-nya bagus, tapi kepalanya kok masih di HOT 2 gitu, perlu dicurigai ke arah situ nggak sih dok? Ya nanti dilihat partografnya. Jadi kita ngomongin disproporsi kepala panggul itu nggak bisa masuk panggul, terus ya pasti disproporsi kepala panggul, enggak. Harusnya secara lega artis dilakukan namanya partus percobaan. Kita kalau memang belum ada tanda-tanda persalinan, bisa dilakukan informed consent untuk dilakukan persalinan percobaan. Jadi dibikin his atau kontraksi yang teratur seperti persalinan normal, nanti dipantau. Biasanya kan kalau sudah kontraksi teratur, nanti dalam waktu 4-8 jam akan mulai ada pembukaan.
Kemudian setelah ada pembukaan, biasa 1 cm atau 2 cm, nanti dipantau 4 jam kemudian harusnya bertambah jadi fase aktif 4 cm paling sedikit. Maksimal sampai 8 jam harus sudah membuka 4 cm. Kalau tidak sampai 4 cm berarti ada kemungkinan disproporsi kepala panggul. Atau kalau sudah membuka 4 cm, membuka fase aktif ke atas, tiap 2 jam sekali harus naik kemajuan persalinannya. Jadi pembukaannya harus naik 2 cm ya. Misalnya 2 jam harus nanti kurang lebih 2 cm naik. Jadi misalnya sebelumnya buka 4, 2 jam kemudian harus buka 6. Nanti sama lagi 2 jam evaluasi lagi harus buka 8. Tuh. Jadi DKP ini sebenarnya juga berpengaruh juga ya dengan HIS pada saat persalinan Ya, itu. jadi prinsipnya gini, prognosis persalinan ditentukan sebenarnya 4P. P pertama itu, misalnya kalau gampangannya, hafalannya gampang itu, panggul, anak, kekuatan. Sebenarnya terakhir itu P, plasenta. Jadi kalau panggulnya normal, kemudian janin anak atau janinnya itu normal, ukurannya normal, kemudian kekuatan kontraksi kalau pada saat kala 1 itu HIS-nya bagus, itu pasti prognosisnya akan bagus. Nah, yang penting tidak ada P yang terakhir tuh, plasenta tidak menutupi jalan lahir. Kalau plasenta sudah menutupi jalan lahir, udah nggak mungkin lahir per vaginam. Jadi kalau panggul bagus, janinnya bagus, kekuatan kontraksinya bagus kalau 1, kalau kala 2, hajan dan HIS ibu bagus, pasti ya, prognosisnya akan bagus. Jadi akan lahir. Tapi kalau salah satu itu tidak bagus, pasti akan mempengaruhi prognosisnya. Jadi bisa meragukan prognosisnya, bisa kemungkinan akan terjadi kemacetan, persalinan, atau mungkin kalau sudah dipacu terjadi gagal pacuan atau induksi gagal, itu akan besar. Terus juga ini dok, kan banyak nih sekarang nih praktek-praktek bidan itu yang mengadakan kayak yoga hamil, terus pelvic rocking pakai gimbal gitu-gitu itu kan dok. Itu sebenarnya keefektifannya gimana sih dok untuk menurunkan kepala bayi ke panggul itu sendiri? Jadi prinsipnya gini, kepala janin akan masuk panggul itu akan secara alamiah tanpa diinstruksikan, tanpa kita manipulasi dari luar, akan masuk dalam panggul. Jadi yang penting imbangan antara panggul ibu dan kepala janin itu sesuai, seimbang, nggak ada disproporsi, nggak ada ketidakseimbangan. Kepala janin akan masuk panggul, apalagi kalau udah ada HIS kuat dia akan masuk, ada kontraksi rahim, akan masuk. Posisinya tempat biasanya masuknya tetap dalam posisi diameter oblik dan kondisi oblik, jadi kondisi miring, diameter oblik. Posisi struktur rasa sagitalis sesuai dengan diameter oblik, dia akan masuk dalam panggul ibu. Jadi tanpa dimanipulasi luar. Boleh senam hamil, boleh untuk melatih pernapasan, tapi jangan terlalu jangan terlalu ekstrim. Pakai gimbal juga harus hati-hati. Kalau nggak diawasi nanti resiko terjadi cedera kalau jatuh, atau misalnya salah dalam penempatan gimbal juga bisa menyebabkan jatuh, cedera, malah komplikasi yang macam-macam. Tanya apa lagi dok? Ya mau. Ya. Dulu apa ada pertanyaan lagi? Ya. Bikinkan pertanyaan. Cuma di pos. Gimana? Di pos. Iya nanti di pos. Oh ya. Ya. Oke, jadi nanti sesi ini sesi tanya jawab dari netizen dokter. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah disiapkan, yang netizen tanyakan, nanti dibacakan sama Mbak Dokter. Apa ini Fenrir oral apa mas? Nomor 3 itu apa mas? Olahraga. Jenis olahraga. Oh. Itu mbak cut terus. Nanti lakukan terus sesi banyak jawab. Jadi nanti kita bisa aktif. Wow, pertanyaannya apa ya? Biar aku tahu. Ya.
Apakah panggul kecil bisa lahiran normal? Terus? Apakah ibu hamil boleh minum kopi atau teh? Jenis olahraga yang baik di masa kehamilan, sama bolehkah konsumsi obat bebas bila sakit saat hamil? Ya, mulai nih. Oke, udah. Pembukaan. Udah. Oke, jadi itu tadi ya dok sekilas tentang CPD atau DKP atau disproporsi kepala panggul itu ya dok. Memang banyak sekali ibu hamil yang masih bingung ini apa sih sebenarnya, kok aku di sesar itu diagnosanya DKP sebenarnya apa gitu. Jadi banyak pertanyaan juga dari masyarakat tentang disproporsi kepala panggul itu tadi dok. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga nih dok dari ibu-ibu hamil sahabat mulia hati di rumah. Ini ada beberapa juga yang di luar materi tentang CPD ini tadi. Jadi ini ada yang bertanya, apakah ibu hamil dengan panggul yang kecil ini bisa nggak sih dok lahiran normal gitu? Panggul sempit? Iya. Maksudnya panggul sempit ya, iya. panggul kecil. Jadi panggul sempit ya bayi ukuran normal nggak akan bisa lahir. Jadi ukuran normalnya gimana? Jadi panggul sempit itu yang diameter konjugata veranya itu konjugata obstetrika kurang dari 12 cm. Jadi kalau pas diperiksa dalam itu ujung jari pemeriksa akan menyentuh promontorium. Itu harus hati-hati panggul sempit. Jadi kalau kepala jaringan rata-rata ukuran diameter kepalanya antara 9 sampai 10 cm ya, itu nggak akan bisa masuk gitu. Nggak akan bisa masuk. Karena kan posisi masuk dalam rongga panggul dia kan diameternya untuk distansia jadi dari ini dari daerah dahi ke daerah occiput itu akan sekitar 11,5 sampai 12 cm ya, diameternya. Itu nggak akan bisa sesuai dengan panggul yang sempit. Biasanya kan ukurannya paling sekitar ya mungkin antara 8 sampai 10 ya mungkin ya. Mungkin itu nggak akan sesuai, jadi dia akan selalu floating dari atau kepala janin itu akan melayang, tidak bisa masuk dalam panggul. Nah, itu salah satu ciri disproporsi kepala panggul itu akan selalu, walaupun ada hisi yang kuat, dia akan tetap akan goyang di atas pintu atas panggul. Kalaupun ada bisa masuk sedikit di daerah ubun-ubunnya, dia akan nanti saat nggak ada hisi akan naik lagi. Gitu. Jadi kalau memang kondisinya panggul sempit atau dicurigai panggul sempit, yang harus benar-benar diperiksa di rumah sakit, diperiksa sama dokter kandungan, benar nggak panggulnya sempit. Gitu. Jadi perlunya pemeriksaan itu karena sama nanti dinilai berat janinnya bagaimana. Berat janin normal, kalau mungkin panggul sempit tapi bayinya kecil, bayi prematur atau IGR mungkin masih bisa lolos. Karena biasanya beratnya kurang dari 2,5, biasanya cuma 2.200 atau 2.300 mungkin bisa lewat. Tapi kalau bayi dengan IGR, dengan komplikasi pun dilahirkan pervaginam juga harus hati-hati, komplikasi stres selama persalinan bisa mempersulit nanti pada saat survival rate-nya pada saat setelah di luar sudah lahir. Jadi begitu ya, Mams. Untuk pertanyaannya sudah terjawab oleh Dokter Giri ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua nih dok, wah ini saya juga nih. Apakah ibu hamil boleh minum kopi atau teh nih dok? Ya, kalau saya pribadi ya sebaiknya jangan menghindari teh dan kopi. Kenapa? Dalam teh itu sendiri ada zat namanya tanin. Tanin itu akan menghambat penyerapan zat besi dari makanan yang ibu-ibu makan, termasuk juga suplementasi besi juga akan dihambat penyerapan zat besinya. Jadi nanti mubazir ya. Jadi kalau setiap habis makan minum teh, habis makan minum teh, nanti zat besinya akan dibuang bersama kotoran. Jadi yang diserap mungkin sangat sedikit, mungkin dari 100% zat besi yang diserap mungkin tinggal berapa persen aja, mungkin 20%, 30% kan eman-eman ya. Mendingan nggak usah, selama masih hamil saya sarankan jangan minum teh, apalagi kopi itu akan memicu kontraksi rahim ya. Jadi kalau senang minum teh ya mesti biasanya sering timbul kontraksi rahim.
Kalau untuk kandungan kafeinnya sendiri gimana dok? Karena kan biasanya kalau nggak minum kopi itu pusing, nggak ada semangat gitu. Iya. Gimana nih dok? Pusing harus dianalisa, harus dicari kausanya. Jangan semata-mata terus Menyalahkan kopi. karena nggak minum kopi. Mungkin anemia. Jadi kalau pas saat pemeriksaan kehamilan juga harus diperiksa laboratorium darah rutinnya ya. Biasanya HB-nya kurang dari 11 itu paling sering menimbulkan keluhan pusing, lemes, mudah ngantuk itu. Ya. Jadi jangan langsung ngejudge karena saya belum ngopi, jadi jadi saya pusing. Harus dinilai apakah ibu anemia atau bukan. Atau mungkin hipoglikemi, belum makan, jadi kadar glukosa darahnya turun juga bikin pusing, bikin ngantuk, juga bikin nyeri kepala kadang-kadang gitu, pandangan kabur. Apalagi kalau tanggal tua. Kalau masih sehari sekali gitu masih aman nggak sih dok kalau untuk ibu hamil? Gimana? Kalau minum sehari sekali mengkonsumsi teh atau kopi gitu masih aman nggak kalau untuk ibu hamil sendiri? Ya tetap beresiko, kan bukan masalah sekali sehari, tapi kadar tanin sama kadar kafein yang dikonsumsi kan kita nggak bisa menghitung. Misalnya kita beli atau minum teh bikin sendiri atau beli, kadar tanin dari teh itu berapa, terus beli kopi atau ngeracik kopi sendiri itu kan kita nggak tahu kadar kafeinnya berapa. Dan mungkin masing-masing ibu hamil akan punya toleransi terhadap teh dan kopi itu kan berbeda-beda efeknya maksudnya. Jadi berefek, mungkin ada yang minum sehari misalnya ngeteh nasgitel itu, terus nanti efeknya terhadap penyerapan zat besi akan berbeda-beda juga. Tapi yang jelas kalau semakin besar kadar taninnya, kalau di sifatnya tanin itu kan menghambat penyerapan zat besi, tentunya zat besi yang diserap juga akan semakin sedikit di dalam usus itu. Terus pertanyaan yang ketiga nih dok, jenis olahraga apa sih yang boleh dilakukan pada saat hamil gitu? Olahraganya bisa yang sifatnya nggak high impact. Bisa renang misalnya seminggu 2 kali itu udah cukup, atau jalan pagi kurang lebih 30 menit. Kemudian senam hamil atau yoga atau senam pernafasan itu bisa dilakukan. Untuk senam hamil kan juga bisa dilakukan di rumah. Sekarang juga banyak panduan dari YouTube itu juga bisa dilakukan. Intinya olahraga itu kalau capek harus berhenti dulu, jangan diforsir. Jangan dipaksakan. Untuk jalan kaki juga nggak terlalu lama. Kalau jalan kaki misalnya merasa udah pegel, harus istirahat dulu, nanti baru teruskan. Kurang lebih 30 menit udah cukup setiap hari. Oke. Terus pertanyaan yang keempat nih dok, boleh nggak sih ibu hamil itu mengkonsumsi obat bebas? Kan sekarang di apotek, di warung itu kan banyak ya dok ya, dijual obat bebas, mau beli obat keluhannya apa aja ada gitu. Obat bebas contohnya apa? Ya misalkan kan kalau kita pusing, kita ke apotek mbak beli obat pusing, misalkan itu kan langsung dikasih gitu ya, sebut aja paracetamol gitu nggak dok? Itu sebenarnya boleh nggak sih ibu hamil itu? Kalau untuk paracetamol masih aman dalam batas dosis tertentu, masih aman. Cuman jangan membiasakan diri untuk selalu ada keluhan, selalu misalnya mengobati sendiri ya. Karena kita belum tentu tahu penyebabnya apa. Yang paling bagus, itu paling bijak adalah ada keluhan, sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan, ke rumah sakit terdekat. Ya, misalnya ada keluhan pusing atau nyeri kepala, kan itu mungkin suatu bagian atau gejala dari suatu penyakit tertentu, misalnya nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mungkin tensinya tinggi ya bisa suatu preeklamsia berat, atau mungkin ada penyakit lain, itu harus dicari penyebabnya. Ya, jadi jangan suka istilahnya dikit-dikit beli obat sendiri. Jadi dokter bagi diri sendiri. Iya, soalnya gitu kan kadang ibu hamil itu mungkin karena jaraknya juga mau ke tempat pelayanan kesehatan juga jauh, apalagi kan daerah Wonogiri kan banyak nih dok, daerah pegunungan, daerah pelosok gitu. Mungkin ibu hamil juga berpikir kalau mau periksa juga jauh, terus di warung ada gitu. Padahal kan kita sendiri juga nggak tahu ya obat di warung itu
kandungannya mungkin ada yang kontraindikasi juga dengan kondisi kehamilan seperti itu. Jadi memang sebaiknya amannya jika ibu hamil ada keluhan, mungkin yang terdekat dulu boleh ke bidan ya dok ya? Ya, jadi kalau ada keluhan ke tempat bu bidan yang terdekat, nanti minta diperiksa vital sign-nya, tekanan darah, nadi, kemudian respirasi suhunya bagaimana, kemudian diperiksa denyut jantung janin, kalau udah besar mungkin dinilai kontraksinya, itu juga bisa. Sebenarnya paling penting adalah nanti dinilai pemeriksaan tambahan, periksa HB sama, kalau bisa di puskesmas periksa HB sama periksa urin. Ya. Terus ada lagi pertanyaannya? Sepertinya sudah ini dok. Ya. Sudah. Ya. Mungkin dokter Giri ada yang mau ditambahkan? Ya, yang penting saya pesan sama untuk ibu hamil semua ya, atau calon ibu yang merencanakan kehamilan, jadi jangan takut dengan disposisi kepala panggul. Nanti yang penting diperiksa dulu. Jadi diagnosis pastinya disposisi kepala panggul itu harus bisa memastikan panggul ibu memang tidak bisa sesuai dengan kepala janin. Jadi waktu proses persalinan itu ada hambatan kepala janin untuk bisa melewati panggul ibu. Jadi prinsipnya kalau misalnya dicurigai ini panggul sempit atau disposisi kepala panggul, misalnya ini curiganya panggulnya sempit. Kalau memang panggul sempit absolut, benar-benar pas diperiksa pelvimetri secara klinis pasti akan teraba semua bagian-bagian panggul itu, mulai dari promontorium, linea terminalis dari sisi panggul bagian kanan dan kiri itu akan teraba semua. Kemudian arkus pubisnya juga sempit. Kemudian dari tulang sakrumnya itu juga akan keraba semua. Nah, itu nanti dikatakan sempit. Jadi nanti tidak bisa terus dicoba untuk partus percobaan. Jadi harus percobaan kalau memang panggulnya dinilai masih normal, ginekoid, itu masih bisa diberikan peluang untuk partus percobaan. Kemudian juga harus hati-hati kalau misalnya ada ketuban pecah dini dan hamil lewat waktu, itu salah satu tanda disprosi kepala panggul. Jadi sign of CVD, jadi tanda-tanda disprosi kepala panggul atau pelvic disproportion itu adalah salah satunya ketuban pecah dini sama hamil lewat waktu. Kenapa kok bisa terjadi ketuban pecah dini? Jadi waktu terjadi kontraksi bagian terbawah dari dari rahim itu tidak diisi oleh kepala janin, jadi masih ada rongga. Jadi kepala tidak bisa masuk dalam pintu atas panggul, tapi di bawahnya terisi oleh kulit ketuban dan di bawahnya ada cairan ketuban. Nah, pada saat kontraksi lumayan kuat, sudah mulai ada pembukaan, terjadi regangan dari selaput ketuban sehingga selaput ketubannya akan pecah, akan menyebabkan ketuban pecah dini. Kemudian kenapa kok pada CPD atau disprosi kepala panggul bisa terjadi hamil lewat waktu? Ya karena tidak terjadi rangsangan kontraksi rahim. Kenapa kok nggak bisa terjadi rangsangan kontraksi rahim? Karena mulut rahim itu tidak bisa tertekan oleh kepala janin. Karena kepala janin tidak bisa masuk dalam rongga panggul, sehingga mulut rahimnya nggak bisa melunak, nggak bisa mendatar, sehingga nggak bisa terjadi rangsangan kontraksi rahim. Yaitu makanya terjadi perpanjangan dari masa kehamilan atau prolonged pregnancy, sehingga akan menyebabkan hamil post-date atau post-term ya, yang sering dikatakan itu, sehingga juga harus diwaspadai. Jadi kalau misalnya hamil lewat waktu, paling sering kan nanti kalau kita di rumah sakit melalui prosedurnya dilakukan pemeriksaan non-stress test. Kalau hasil non-stress testnya bagus, nanti bisa dilanjutkan pemeriksaan oksitosin chilling test, jadi diberikan beban kontraksi rahim.
Kalau semuanya bagus, bisa coba dilakukan induksi persalinan. Jadi ada step-stepnya, karena tanpa screening dengan pemeriksaan kardiotokografi dengan pemeriksaan non-stress test sama pemeriksaan oxygen test, nanti kita bisa kecolongan, nanti kondisi janinnya nggak bagus, dalam proses induksi bisa terjadi namanya fetal distress atau bisa terjadi gawat janin, istilahnya awamnya. Itu yang harus diantisipasi. Ya. Gitu Mbak Novel. Ya. Sudah ada yang perlu ditambahkan? Sudah? Ya. Ya udah, terima kasih Dokter Giri untuk podcast kita kali ini tentang disproporsi kepala panggul ya Dok. Mungkin nanti di lain kesempatan jika ibu hamil atau sahabat mulia hati di rumah yang ingin kita bahas juga nih, kira-kira ada pertanyaan apa nih yang mengganjal tentang kasus kebidanan dan kandungan, kita bisa bahas di sini dengan Dokter Giri. Nanti bisa mengajukan pertanyaan aja di IG-nya Rumah Sakit Mulia Hati ya, di @RSU Mulia Hati, atau juga di DM di sosmed lainnya ya. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya dengan Dokter Giri. Ya. Begitu. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and dan subscribe. subscribe. Jadi ada komentar, nanti komen di bawah Ya, ini. nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Ya. Terima kasih, selamat siang dan semoga sehat selalu, sahabat mulia hati. Oke Kak. Ya. Terima kasih. Nanti dijadwalkan lagi dokter untuk bulan depan. Minggu depan lagi kalau pas longgar nggak apa-apa. Wah, main kan. Langsung. Iya, kopi terus. Ngopi terus ya.